على سيدنا مولانا رسول الله حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وواله أما بعد. Para ketua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ulama, para aghnia, para mujahid fisabilillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesepuh-sesepuh kita khususnya Bapak Sanusi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan umur yang panjang untuk taat kepada Allah dan untuk menghatamkan Qur'annya. Karena sudah juz berapa ininya? Ikronya juz 2. Masih 7 tahun lagi berarti. Ya, amin. Syaratnya nambah umur itu kalau pengen panjang, yang menyambungnya harus masih muda. Kalau sama-sama tua sulit. Jadi kalau kitanya tua, sebelahnya harus muda. Itu insya Allah awet umurnya. Amin. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT banyak rezeki. Amin. Banyak amal, banyak ilmu, banyak istri juga. Amin ya rabbal alamin. Ya yang gak setuju ya terserah. Yang amin mudah-mudahan dikasih sama Allah. Amin. Khususnya ketua Wawan ini harus. Apalagi yang di samping itu tuh. Hargelis harus insyaallah. Rekan-rekan para ketua Baiker Subuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yang nyimak ya, yang gak nyimak juga ada. Ini jangan dibiasakan kalau lagi kajian nih kita untung-untung kita diberikan oleh Allah waktu bisa ada kajian dalam hidup kita. Iya, kalau nyetel musik gampang. Kalau pengen lihat sandiwara gampang. Betul, kajian pun gampang, tinggal YouTube. Lain. Nilai kajiannya lah lain. Di YouTube itu bukan ngaji itu bukan. Hanya mendengarkan kajian. Yang ngaji itu ya ini. Syaratnya ngaji itu talaki begini nih, bertemu dengan seorang guru. Ya. Jadi, ayo sempatkan waktu kita ya, apalah artinya setengah jam, 2 jam, 5 jam pun insya Allah untuk kita nambah ilmu, nambah wawasan, nambah juga apa-apa yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya tes satu-satu, tadi yang ada di tongkatnya Nabi Musa ini saya yakin gak dia yang hafal ini. Coba satu. Terus 2. Iya. Terus 3. Sawa terus. Nah, jadi gini. Para rekan-rekan Baiker Subuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini yang berkaitan dengan momentum Idul Adha ya. Biasanya kita Ustaz kita kaji 1 atau 2 bait dari Mudoriyah. Nah, kita tinggalkan dulu. Kita lebih ke momentum Idul Adha. Nah, tadi sebetulnya sudah ada pencerahan mengenai Nabiullah Ibrahim alaihis salam dalam hal pencarian tentang jati diri dalam menyembah Tuhan yang benar. Jangan sampai nyembah Tuhan yang salah. Nah, dalam hal ini adalah Rabbul Izzati atau Rabbul Alamin. Yang ingin saya tambahkan yakni mengenai ibadah yang ada di Idul Adha. Nah, mungkin sudah sering dengar, cuman nanti mangga kalau pengen lebih khusus lagi bisa nanti di setengah jam kemudian untuk tanya jawab. Sekilas saja, jadi hari ini atau hari kemarin begitu masuki tanggal 8 Dzulhijjah
kita ini sebetulnya prosesnya mengulang lagi, mengingat-ingat kembali sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Kurban itu, kurban pakai qaf ya, jangan pakai kaf. Jadi nanti kalau terjemah Indonesianya pakai qi, kurban, artinya itu dekat, qorib, dekat. Nah, barang siapa yang berkurban berarti orang itu dekat dengan Allah. Amalan kurban, amalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebetulnya kurban ini sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihis salam, Abul Bashar, ya, bapaknya manusia, bagi mereka yang mengakui kalau bapaknya adalah Nabi Adam manusia. Kalau mereka yang mengakui bapaknya monyet ya terserah. Nah, seperti orang-orang luar sana katanya ada Nabi Adam itu ada bapaknya ada ibunya juga. Wah ini ya terserah. Berarti itu kemungkinan nggak mengakui kalau Nabi Adam adalah manusia pertama. Nabi Adam ada putra-putranya Qabil dan Habil, itu pun dimintai untuk berkurban sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman di zaman itu dan seterusnya sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam, prosesi kurban itu adalah bebas, tergantung syariat di zaman itu. Zaman Nabi Adam alaihissalam, kurban itu diambil dari apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, jadi kalau kerjaannya peternak, dia dari hasil ternakannya itu. Kalau dia petani, dari hasil taninya. Nah, dicari yang terbaik. Nah, nanti alamat untuk mengetahui kurban ini diterima atau tidak juga masih jelas nampak. Bagaimana cara mengetahuinya? Disambar oleh api. Ya, kalau disambar oleh api itu tandanya diterima. Kalau enggak, diem aja. Nah, itu berarti enggak diterima sama Allah Subhanahu. Makanya di samping sudah ada hasad dengki dengan adiknya Qabil ini, jadi terjadi peristiwa dosa pertama di dunia, pembunuhan itu, penumpahan darah di dunia pertama itu terjadi antara kakak dan adik. Nah, Qabil membunuh adiknya Habil. Nah, Qabil ini dengan perempuan namanya Iklimah ya. Nah, kemudian Habil dengan Labuda. Ini yang syariat zaman itu nggak boleh nikah dengan satu saudara kembar, saudara kandungnya. Makanya disilangkan. Di samping sudah ada rasa hasud dengki, ditambah pada saat kurban itu yang diterima, jadi Qabil ini dia petani. Makanya yang dikorbankan itu hasil pertaniannya. Habil dia peternak, pengembala kambing. Nah, yang dikorbankan juga hasil pengembalaannya. Begitu ditaruh di satu buah bukit, ternyata yang disambar oleh api adalah yang miliknya Habil. Otomatis Qabil berarti tidak diterima. Ini nambah-nambah juga nih dendam, hasudnya. Akhirnya punya rencana pembunuhan kepada Habil. Dah. Sampai berlalu, akhirnya sampai di zaman Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini atau syariat Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti kurbannya di zaman Nabiullah Ibrahim. Makanya banyak kita ini ibadah ataupun syariat Nabi Muhammad yang mengikuti apa yang sudah ada di zaman Nabi Ibrahim, sunat. Nah ini sunat ini zaman Nabi Ibrahim, sunat. Nabi Ibrahim sunat umur berapa? Umur berapa? 80 tahun. Baru sunat, itu pakai kampak. Jadi alhamdulillah sekarang ada dokter-dokter kita nih, terutama dokter dari Hargelis nih. Itu ahli sunat, sunatnya pakai yang sudah canggih sekarang. Kalau dulu pakai kampak, Bang. Nah, ini yang repot yang enggak ukurannya ini. Nah, kalau kenanya 3/4 udah habis sudah. Nah, itu. Alhamdulillah sekarang sudah canggih ya. Dah. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di malam ke-8 mimpi. Dalam mimpi itu beliau diperintah untuk membunuh ataupun menyembelih putranya.
Esoknya, tanggal 8 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim masih bimbang, ini nih mimpi benar dari Allah, apa ini cuma mimpi dari setan. Nah, makanya di hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah. Masih mikir-mikir, tarwiyah tuh mikir-mikir, bimbang nih. Bener nggak nih, tarwiyah. Nah, kita disunahkan berpuasa tuh. Nah, kemudian malam ke-9-nya, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Suruh membunuh atau nyembelih putranya. Esokan harinya, baru Nabi Ibrahim yakin, tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari tanggal 9, ketika kita disunahkan berpuasa, itu disebut Yaumu Arafah. Hari Arafah. Arafah itu tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman belum dilaksanakan. Nah, malam tanggal 10-nya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya besoknya tanggal 10 atau kemarin hari Jumat, bagi yang rayanya hari Jumat, nah berarti tanggal 10 itu dia dinamakan Yaumun Nahar atau Yaumul Adha, hari penyembelihan. Karena Nabi Ibrahim sudah mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim membawa putranya ke satu buah bukit. Nah, di sana bukit itu disebut kalau sekarang namanya Mina. Nah, di Mina itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang di Mina, iblis juga datang. Setan pun datang. Nah, ini yang tadi disebut-sebut bahwasannya barang siapa orangnya yang mempunyai ilmu dari Allah, titipan ilmu, man wal alim la ya'malu bi ilmihi. Ketika setiap orang alim, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi, fahuwa wa iblis sawa. Kalau ada orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan apa yang telah Allah berikan kepadanya dari ilmu Allah, nah maka dia dan iblis sama. Dalam arti sama-sama tidak mengamalkan ilmunya. Datang ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau ini sudah berapa tahun lamanya pengen punya anak loh. Nabi Ibrahim itu nikah pertama dengan Siti Saroh, nggak dikasih momongan, lama. Ya Allah berikan momongan, belum dikasih. Nah ini pelajaran juga buat kita. Kadang-kadang kita ini lupa diri. Kita ini siapa? Subuhan pun kadang telat. Kadang-kadang subuhan pun kesiangan. Malamnya juga tidurnya full. Dan seterusnya. Tapi kalau doa pengennya, ya Allah langsung dikasih. Ya Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi, Rasul ulul azmi. Beliau lama memimpikan momongan. Sampai akhirnya nikah lagi. Nah ini. Jadi kalau ada nikah pertama belum kasih momongan, nikah lagi. Nah, itu. Begitu nikah lagi, dikasihlah momongan. Nabiullah Ismail alaihis salam. Nah, ketika sudah dapat Nabi Ismail, justru datang lagi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail ketika usia 7 tahun, itu disuruh untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim, kamu kan sudah lama pengen dapat anak laki-laki. Kenapa sekarang sedang lucu-lucunya, sedang bagus-bagusnya, kelihatan sudah tampan, sudah sangat ceria. Kenapa sekarang mau disembelih? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ini perintah Allah dan aku tunduk pada perintah Allah. Ini ya, hamba-hamba soleh itu selalu begitu. Jadi nggak banyakkan protes. Jadi hamba-hamba Allah itu yang soleh-soleh itu nggak ada. Hamba Allah Protestan itu nggak ada. Nah, sukanya protes. Ya Allah kenapa begini? Ya Allah kenapa begitu? Ya Allah kenapa? Kenapa? Enggak. Semua perintah Allah laksanakan. Semua larangan Allah tinggalkan. Selesai. Sudah. Ya. Gagal dan Nabi Ibrahim datang lagi ke istrinya Siti Hajar. Hajar, relakah anakmu mau disembelih sama bapaknya? Coba bagaimana? Kata Siti Hajar, sama. Itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, apapun sudah dikorbankan demi tunduk kepada Allah. Gagal dari ibunya, datang ke anaknya yang mau disembelih. Wahai Ismail, kamu ini lagi lucu-lucunya, lagi asik-asiknya, duniamu dunia seneng, masih kecil. Kenapa mau saja kamu mau disembelih sama bapakmu? Kata Nabi Ismail,
ini perintah Allah dan aku sabar tunduk kepada perintahnya. Nabi Ismail ngambil batu, akhirnya dilempar tuh setannya. Nah, lemparan-lemparan inilah yang kemudian menjadi praktek ibadah haji yang disebut dengan lempar jumroh. Berapa kali? 3. Ula pertama, wusto kedua, juga akobah yang terakhir. Itu asalnya tuh begitu. Makanya lempar setan katanya. Taunya yang lempar juga setan gitu. Ya dilempar setan. Dianya lebih setan lagi. Korupsi sih 10 triliun. Nah, ini. Bagaimana hukumnya haji dan umrohnya koruptor? Ya, dia pakai dana haram. Nah, dan seterusnya. Nanti pembahasan lainnya. Karena saya senang kalau ada ustadz ngomongin pemerintah nih, senang saya nih. Oh, apalagi tadi tegas. Barang siapa sultan yang tidak adil, maka dia dan Fir'aun sawa kalau bisa di mimbar Jumat. Wah. Tapi nanti ada Beker Subuan juga yang, wah ini radikal nih. Nah, kalau Indramayu semuanya radikal, alhamdulillah. Nah, kemudian habis itu praktek menyembelih. Ketika sudah mau disembelih nih Nabiullah Ismail, ternyata pisau yang digunakan ini gempan. Ketika dicoba di sebuah batu, batu terbelah jadi 2. Ketika ditaruh lagi di lehernya Nabiullah Ismail, ternyata gempan juga. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim, hei pisau, kenapa engkau ini? Engkau tajam, tapi kau di batu bisa, tapi kenapa nggak bisa di leher Ismail? Saya ini mau menuruti perintah Allah ini, kenapa engkau nggak mau? Kata pisaunya, iya, kamu pengen nyembelih anakmu, tapi kata Allah jangan. Nah ini gimana? Nah, jadi akhirnya saya nggak mempan gitu loh. Jadi tadi kayak Nabi Ibrahim, jadi semua yang ada di dunia ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dilempar di api, apinya disuruh kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau jadikan dingin dan selamat. Itu kalau ayatnya dingin saja bisa jadi es tuh Nabi Ibrahim di dalam api. Kenapa? Suruh dingin aja sih, tapi bardan wa salaman. Nah, jadi dingin dan selamat buat Nabi Ibrahim. Jadi beliau di dalam api ya adem-adem aja. Nah, makanya bisa saja orang-orang kita yang punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, kalau pengen nambah baik, nambah bagus, nambah lagi kebaikan-kebaikan tertentu, nambah posko, boleh-boleh saja. Insya Allah nanti Allah kasih. Faida azamta fatawakal ala Allah. Kalau sudah ada tujuannya nggak ada ya sudah, nggak ada. Nah, kalau ada tujuan insya Allah. Nah, kemudian setelah itu akhirnya dibuka hijab sama Allah, malaikat-malaikat semuanya sama kagum dengan Nabi Ibrahim. Ya Allah, ada hambamu yang seperti ini, yang taatnya kepada Allah, kepadamu ya Allah, kok sampai rela mau nyembelih anaknya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh malaikat Jibril, hai Jibril, ambil kambing kibas dari surga untuk mengganti penyembelihan Ismail. Datanglah bawa itu sambil mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mendengar itu, nyautin, la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail yang mendengar lagi, nyautin lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, rangkaian inilah yang kemudian menjadi takbir sampai hari ini. Jibril, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Akhirnya terjadilah penyembelihan kibas. Ini sedikit ada kesimpulan bahwasanya satu, dari peristiwa kurban, ini singkat saja, nanti kalau ada yang lebih detail bisa ditanyakan. Kita ini mesti bersyukur. Kenapa ada anjuran banget betul untuk orang yang banyak rezeki, yang punya kelebihan rezeki di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 3 hari setelahnya untuk berkurban. Kenapa? Karena poin daripada kurban itu salah satunya adalah penggantian kurban manusia dengan hanya hewan saja. Kata para ulama, seandainya terjadi Nabi Ismail disembelih itu, maka praktek syariat kurban hari ini adalah menyembelih anak-anak kita. Ini yang punya anak 3, sembelih 1. Yang punya anak 4, sembelih 1.
Yang punya satu. Waduh, udah nangis tuh. Kenapa? Ini satu-satunya. So dikorbanin. Walhamdulillah, hanya diganti seekor kambing. Makanya anak dengan kambing mahalan mana? Waduh, jawabannya di luar Nurul ini. Ya. Pantas enggak nikah lagi nih, harus nikah lagi nih. Nah, ini anak sama kambing coba dibandingkan. Makanya udah nggak ada bandingannya. Kalau ada uang, kurban, kurban, kurban. Kenapa? Kita bersyukur sama Allah, anak kita diganti dengan seekor kambing saja. Satu. Nomor dua, bahwasanya setiap hamba Allah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dan ujian yang satu dengan lain beda-beda, tergantung masing-masing orangnya. Semakin tinggi derajat orang, semakin berat juga. Jadi jangan heran kalau kita melihat seorang ulama, seorang mujahid fisabilillah seperti Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ya Allah, berapa orang yang membunuh beliau? Sudah ditembak, sudah diracun, sudah di ini, sudah dilemparin mobil, sudah di... itu macam-macam. Ada seorang kiai, oh, Masya Allah, macam-macam, ekonominya hancur, ininya hancur. Itulah hamba-hamba Allah. Ujiannya macam-macam. Semakin tinggi orang, semakin berat ujiannya. Kenapa? Karena kalau pengen naik kelas, harus ujian dulu. Nggak ada. Orang punya ijazah kok nggak pernah ujian, ini gimana? Nggak ada itu. Cari. Palsu itu pasti. Pasti itu. Palsu itu. Nggak pernah ikut. Nggak ada, dilihat. Nggak ada. Awas jangan sampai disebar nih. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, emang palsu. Nggak ada. Ujian dulu baru naik kelas. Makanya hati-hati kalau happy terus. Ini Amrostu tinggal. Amrostu udah kemarin ya, udah ujiannya banyak. Nah, jadi tinggi juga derajatnya itu. Siapa yang nggak ada? Wah, apa? Ada nggak ujiannya banyak? Nggak ada. Nggak ada ujiannya. Pantesan nggak naik kelas ini. Harus ada ujiannya. Kalau nggak ada ujian, cari ujian kan gitu. Insya Allah, insya Allah. Dah itu. Dah. Yang ketiga, ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang taat kepadanya, akan diberikan solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Itu sudah yakin. Pasti. Makanya jangan takut. Kita ini yang lagi berusaha baik. Kita ini yang lagi pengen baik. Udah jangan. Ada kemarin kata Bapak waktu kita di Majalengka, saya masih ingat banget tuh. Oh, ngajak-ngajakin subuhan aja pamerin. Enggak begitu. Lu pamer dong, enggak apa-apa. Asal niatnya jangan pamer. Kalau niatnya saya pengen dipuji orang, nah ini enggak bagus. Kita enggak usah niat pamer meskipun kita ngajak-ngajak. Udah, mau dibilang pamer, mau dibilang apa, terserah. Sampai-sampai ada orang, pesugihannya subuhan ya? Iya. Oh, ternyata kaya raya, pesugihannya apa? Pesugihannya subuhan. Iya, udah. Karena bener, barokah itu ada di waktu subuh. Iya.